Good morning. I just want to say that Hai lur, kembali lagi bersama saya Komedi di channel Show Balog debut Enjoy. Oke, di sini saya bakal bahas sesuatu yang memang harus dibahas di sini. Oke, jadi langsung saja kita bahas. Hayu gaskan. Oke, siapa yang mau aku bahas? Di sini aku mau bahas beberapa pembahasan yang kalian tanyakan. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa nanti setelah nonton video ini, kalian langsung lihat kolom komentar. Di situ ada link konten-konten terbaru aku pin di komentar. Kenapa aku ngomong kayak gini? Soalnya banyak yang nanya, "Kak, kenapa kok jarang upload?" Bukan jarang upload, aku tuh upload terus. Cuma memang mungkin saja kalian tidak terbagi notif. Bukan tidak terbagi notif, jadi nggak kebagian notif gitu. Karena apa? Karena YouTube aku sedang terkena shadow banned. Jadi ya YouTube aku tuh kalau upload jadi nggak ada di beranda kalian, jadi nggak ada notif ke kalian. Mungkin gara-gara aku kena strike waktu yang kedua kali itu. Jadi ya udahlah, gak apa-apa. Semoga kembali normal ya gengs ya. Jadi kalian nggak nanyain lagi, "Kak, kok jarang upload?" Jadi nggak kayak gitu lagi. Oke ya, nanti linknya ada di kolom komentar. Digaskeun ya. Oke, jadi begitu aja ya guys ya, info singkat yang tidak perlu kalian dengar juga ya. Oke. Tapi kalian dengar kan? Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Oke, di pembahasan pertama ini aku mau bahas soal apa yang kalian tanyakan mengenai apakah betul ada artis yang mempunyai haters, terus hatersnya itu dilabrak Kak ke rumahnya. Tapi malah orang tua artis ini yang terancam dipenjarakan. Oke, dengar pertanyaan kayak gitu, aku langsung mencari infonya. Apakah betul ada artis yang datang ke rumah hatersnya gitu loh. Dan ternyata guys, memang betul apa yang kalian tanyakan itu benar adanya. Ternyata memang ada artis yang ngedatangin hatersnya gitu. Nah, siapa sih artis ini? Jadi artis ini tuh bernama Ayu Ting Ting. Kalian pasti juga kenal ya guys ya. Tapi pernah kenalan nggak? Enggak sih, aku juga ya. Jadi Ayu Ting Ting ini seorang artis guys. Pasti kalian tahu, artis penyanyi dangdut yang pernah terkenal melalui lagu Dimana, 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 alas ya boy. Nah, jadi itu lagunya ya. Mungkin kalian juga tahu. Nah, jadi Ayu Ting Ting ini kan artis nih. Kalau artis itu pasti ada fans, ada haters. Kalau fans kan bikin kita semangat ya. Kalau haters bikin kita bingung, pusing ngeladeninnya gitu loh, nggak ngerti apa yang dimau oleh haters. Nah, di sini Mbak Ayu Ting Ting ini mempunyai haters yang terus-terusan berkomentar negatif dan kalau misalkan sekali dua kali mah mungkin gak bakalan kebaca lah ya. Tapi kan kalau terus-terusan mah kebaca. Apalagi kalau menyangkut keluarga. Siapa yang terima coba? Ya. Nah, kalian tahu gak sih komentarnya kayak gimana? Nah, ini ada komentarnya ya. Nah, kayak gini guys ya komennya. "Alhamdulillah anak ibu dah pandai nyongong. Keturunan dari emak sama nenek kakeknya ya nak. Minta pengikutnya sampai 7 turunan gak guys? Minta dipanggil bos guys. Bos kecil. Ajaran si Encun hebat." Nah, itu komen daripada haters Ayu Ting Ting. Nah, mungkin karena kesabarannya udah habis, pihak keluarga daripada Ayu Ting Ting ini mendatangi rumah daripada haters tersebut. Didatangilah ke sana oleh orang tuanya, tetapi sayangnya haters tersebut tidak ada di rumahnya dikarenakan haters tersebut sedang bekerja sebagai TKI di Singapura. Jadi, orang tua daripada Mbak Ayu Ting Ting hanya bertemu dengan Pamadi, ayah daripada haters tersebut. Dikarenakan ibu dari Ayu Ting Ting tidak merasa puas gitu karena si hatersnya itu nggak ada. Akhirnya ayah daripada haters tersebut terbawa-bawa dalam masalah ini guys. 4 hari berselang dari masalah ini guys, giliran politisi Partai Kebangkitan Bangsa PKB angkat bicara guys. Menurut ketua PKB, kedatangan dari orang tua Ayu Ting Ting ini seperti penggerebekan sampai membawa aparat kepolisian dan tentu saja mengundang kehebohan warga di daerah tersebut guys. Namun jika masalah ini berlanjut, ketua PKB tidak akan segan-segan memberikan bantuan hukum kepada keluarga Pak Mahdi. Nah, jadi gitu guys ya permasalahan yang sedang menimpa Mbak Ayu Ting Ting. Dan di sini pun ada suatu tanggapan gitu dari Mbak Dewi Tanjung guys. Coba
kita lihat dulu ya tanggapan dari Mbak Dewi Tanjung ini seperti apa. Dewi Oke. Tanjung, ada yang mengatakan, "Hey Dewi Tanjung, kau tuh pansos, kau tuh numpang tenar dari Ayu Ting Ting." Oke, ini di sini captionnya, Nyai kritik sikap orang tua Ayu Ting Ting yang terkesan sombong katanya. Ini dari akun Mbak Dewi Tanjung sendiri ya guys ya. Coba langsung next. Hey, sorry ya, saya bukan pansos atau numpang tenar dari sama Oke. artis dangdut yang ada prestasi yang bernama Ayu Ting Ting, ya. Ingat itu. Kalau bilang Ayu Ting Ting itu ada prestasinya, prestasi apa? Dia jadi penyanyi cari uang, menghibur diri. Yang kaya dia, bukan kalian. Ya, dia memperkaya dirinya, dia nyanyi cari uang. Kok itu prestasi? Bedakan dong prestasi mana yang cari uang. Oke. Kalau ada yang bilang itu kan wajar dia bela anak cucunya, ya wajar. Wajar, tapi ini negara hukum. Serahkan semua ke hukum. Apabila memang ada yang membuli cucunya, anaknya, ya serahkan ke hukum. Polisi yang datang ke Banjarnegara, Betul. polisi yang nemuin orang tuanya ke Bojonegoro itu, gitu loh. Ya kan? Biarin Iya. aja. Ngapain ini orang tuanya Ayu Ting Ting yang datangin orang tua pembuli itu ke Bojonegoro di masa PPKM? Hai, ada Oke. yang bilang ini bukan lockdown bu, tapi PPKM. Jakarta Bogor aja kita dilarang, Jakarta Bandung kita aja dilarang masuk. Tuh. Apalagi Jakarta Bojonegoro, pasti ada penyekatan. Lalu pakai acara bawa-bawa polisi katanya. Emang dia siapa? Bayar berapa polisi dibawa sampai ke Bojonegoro? Ini negara hukum. Serahkan semua ke hukum, ke polisi. Ya, kalau memang penting anak itu dipulangkan dari Singapura katanya ke Indonesia, akan dipulangkan. Ada prosedurnya. Ya, jangan mentang-mentang artis orang kaya datang ke orang tua si pembuli yang orang tidak punya, yang tidak tahu apa-apa, dengan gaya sombong gitu loh. Ini gaya, lihat ini, yang kritisi itu sikap orang tuanya Ayu Ting Tingnya yang sombong dan arogan, apalagi bapaknya. Kalau saya Ayu Ting Tingnya sih nggak begitu bermasalah buat aku ya, juga nggak kenal juga sama dia. Misalnya bisa hukumnya ada buat menjarain orang tuanya, kita penjarain kemarin orang tuanya, sudah tahap buat itu balik di Jakarta. Nah, di sini kan kita melihat yang dilawan orang yang nggak punya. Orang Oke. tua pembuli ini orang yang nggak punya. Apa mau dijadikan jaminan sama orang kaya raya ini? Gitu. Itu yang kalian bilang wajar-wajar aja. Wajar orang tua bela anak dan cucu, wajar. Tapi yang tidak wajar, dia itu melawan orang yang tidak mampu, orang yang tidak tahu apa-apa. Yang salah ya si pembuli, hukum dia, bukan orang tua si pembuli yang didatengin. Cerdas sedikit ya orang tua Ayu Ting Ting. Nah itu ya guys ya, pendapat dari Mbak Dewi Tanjung gitu loh. Jadi pada intinya Mbak Dewi Tanjung itu kayak kenapa sih harus ke orang tuanya? Yang salahnya itu anaknya. Walaupun misalkan anaknya tuh jauh di Singapura, kan ada prosedurnya gitu. Jadi intinya kayak kenapa sih orang tua Mbak Ayu Ting Ting harus ke orang tua si hatersnya gitu. Itu kan gak ada urusan, gak ada sangkut paut gitu orang tua daripada haters tersebut. Yang punya masalah anaknya begitu. Oke, jadi inti permasalahannya di sini Mbak Ayu Ting Ting merasa tidak terima akan anaknya yang dikatain oleh orang lain. Orang tua mana yang akan terima ketika anaknya dikatain seperti itu oleh orang lain? Tidak akan ada yang terima ya guys ya. Dan di sini mungkin hanya langkah yang dilakukan orang tua dari Mbak Ayu Ting Ting aja yang kurang tepat. Seharusnya jika sudah melapor ya sudah, laporkan saja. Mungkin tidak seharusnya untuk datang ke daerah tersebut, apalagi ini di masa PPKM, oke? Nah, jadi begitu ya guys ya. Ini yang dipermasalahkannya itu datangnya orang tua daripada Mbak Ayu Ting Ting ke rumah si haters tersebut. Oke, nah jadi itu ya permasalahan yang dihadapi oleh Mbak Ayu Ting Ting. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku bahas di pembahasan pertama. Kita masuk di pembahasan kedua. Oke, di pembahasan kedua di sini aku mau bahas soal apa yang kalian tanyakan mengenai Joy Putri. Kak, Joy Putri viral lagi kak, tapi ini bukan masalah tentang yang ultah saat PPKM, bukan itu. Nah, setelah mendapatkan info tersebut, aku langsung mencari apakah betul ada keviralan tersebut. Dan ternyata guys, setelah aku cari, ternyata betul ada sebuah keviralan yang menimpa Joy beserta pacarnya. Nah, keviralan seperti apa?
Nah, di sini sebelum aku ngejelasin viral kayak gimana, aku mau ngeliatin dulu ke kalian sebuah video yang ada sangkut pautannya dengan Joy Putri dan Nopan kalau nggak salah pacarnya ya. Oke, coba kita lihat langsung. Gaskeun. Oke, nah ini ada postingan dari Wawan55F. Di sini dia memposting, "Astagfirullah, Joy, lu kenapa begitu? By the way, gue udah lihat awok. Nah, di sini dia nge-tag Joy Putri. Oke. Nah, coba apa nih? Oke, kata-kata doang sih. Kok jadi ngane gini lagunya ya, maaf ya guys ya, maaf ya. Ini guys, postingan yang ada sangkut pautannya sama Joy karena dia nge-tag Joy Putrinya langsung. Nah, di sini kita lihat postingan selanjutnya. Nah, ini guys. Nah, di sini ada postingan yang ini ngambil dari screenshot Facebook ya. Nah, dan di sini tulisannya, "Jangan di mobil juga kali." Kenapa harus di mobil sih? Nah, di sini pemosting bikin caption, "Yang mau follow aja nanti dikasih." Wah, nyari followers nih. Oke, coba lanjutannya kayak gimana? Oke. Gak ada ya? Nah, itu ya guys ya videonya. Dan di sini orang-orang tuh penasaran dengan video tersebut. Sebenarnya tuh isinya tuh video apa sih gitu. Dan di sini juga kenapa orang menjadi lebih penasaran karena ada tulisan atau caption, "Kenapa harus di mobil sih?" Nah, itu yang mendasari orang kayak bergejolak, link. Pemburu link. Nah, jadi ini tuh video apa sih? Dan ya seperti biasa, kalau misalkan sebuah video pasti ada foto sampul, terus kesananya sebuah video. Nah, di sini kalian kan sudah lihat ya foto sampulnya. Di situ ada Joy Putri pakai kerudung pink, pakai kacamata bersama pacarnya Nopan. Dan kita belum tahu kan isi videonya seperti apa. Nah, untuk isi videonya di sini ada 2 versi, guys. Wow, 2 versi gak tuh? Nah, di sini untuk versi pertama, di sini aku bakal ngasih lihat dulu videonya seperti apa. Oke, gaskeun. Tapi bohong. Gue diperang juga, bangsat. Emosi ya sama dong. Nah, oke. Oke, nah itu video versi pertamanya. Jadi orang-orang tuh penasaran akan video tersebut, pada nyari, dan akhirnya ada orang yang mengedit dengan kalimat "tapi bohong." Gue juga penasaran katanya gitu. Nah, untuk video yang satunya lagi kayak gimana sih Kak? Berarti itu video aslinya dong. Nah, nggak tentu juga kayak gitu. Nah, di sini untuk video yang utamanya, itu di sini aku bakal jelasin, nggak mungkin juga kan aku tampilin di sini. Nah, jadi gini guys, di sini tuh ada foto sampul nih. Nih aku jelasin ya. Foto sampul, foto Joy sama Nopan. Isi di sini. Nah, untuk isinya tuh apa? Bukan tapi bohong lagi, ini bukan. Tapi di sini tuh ada sepasang kekasih yang sedang Ewita. Mohon maaf ya. Nah, di sini wanita tersebut menggunakan kerudung pink berkacamata. Mirip dengan Joy Putri. Nah, tetapi di sini tuh ada sebuah perbedaan. Menurut info yang aku dapat, perbedaannya itu adalah dari segi badan. Memang penampilan yang ditampilkan oleh wanita yang ada di video ini sama seperti Joy Putri, tetapi postur tubuh tidak bisa dibohongi. Di sini pemeran daripada isi video tersebut berbadan kayak berisi gitu. Tetapi kalau Joy Putri kan langsing. Beda kan? Nah, itu perbedaannya. Nah, untuk perbedaan kedua di sini, tangan daripada lelakinya. Untuk tangan lelaki yang ada di video, itu terlihat kekar dan berkulit sawo matang. Sedangkan Nopan itu kan berkulit putih ya guys ya. Berarti perbedaannya sudah jelas beda ya. Itu ya guys ya perbedaannya. Nah, menurut kalian apakah itu orang yang sama atau bukan? Jawab di kolom komentar.
Kalau menurut aku itu bukan orang yang sama ya guys ya. Tapi terserah kalian, kalau misalkan kalian mau jawab itu orang yang sama, ya udahlah ya gitu. Tapi kan kita punya pendapat masing-masing, dan pendapatku aja mungkin bisa salah gitu ya. Nah, terus di sini yang aku bingungkan, menurut info yang aku dapat, pemeran di dalam video tersebut ini tuh seakan-akan sengaja memirip-miripkan dirinya sebagai Joy Putri gitu, biar disangka orang, wah ini Joy Putri, wah nanti viral gitu, nanti disangka Joy Putri beneran kayak gitu, padahal ini tuh video orang lain yang penampilannya dimirip-miripin sama Joy Putri. Entah maksud dan tujuannya tuh apa, entah mau ngejatohin karena mungkin Joy Putri lagi rame atau kayak gimana gitu guys ya. Jadi pada intinya itu tuh bukan orang yang sama. Begitu ada yang setuju dengan pendapat aku, komen di bawah. Kalau ada yang nggak setuju, komen juga di bawah, boleh digaskeun ya. Nah jadi begitu ya guys ya, apa yang kalian tanyakan. Kalau menurut aku itu bukan orang yang sama, tapi aku juga bisa salah, oke? Ya itu hanya pendapat saja, begitu. Oke, jadi mungkin itu aja kali ya guys ya yang mungkin bisa aku bahas dari pembahasan pertama dan pembahasan kedua. Oh ya, tapi di sini ada tambahan guys. Ada tambahan. Di sini ada beredar sebuah video yang kalian tanyakan juga. Apa yang kalian tanyakan tersebut, aku nyari infonya dong. Dan ternyata aku dapet infonya. Apa yang kalian lampirkan, screenshotan yang kalian lampirkan ke aku, ternyata isi videonya itu adalah bocil lagi pamer. Pamer apa? Pamer tempat dia pipis, dipamerin. Bocil, sayang banget ya bocil ya. Kayak entahlah ya, dia mengamera itu entah buat apa, entah buat dikasih ke pacarnya kah, atau memang konsumsi dia. Tapi entahlah ya, itu viral guys. Di Facebook tuh banyak banget yang ya aku punya yang bilang-bilang kayak gitu ya. Aneh banget ya bocil zaman sekarang gitu, tempat pipis saja dipamerin, dipapin, diselfiein gitu. Aduh. Tolong ya guys ya, jangan ditiru ya guys ya yang kayak gitu ya. Itu ya bukan hal yang baik gitu. Oke, jadi ya begitu ya tambahannya. Jadi itu yang kalian tanyakan tentang video bocil tersebut. Jadi bocil tersebut selfie, tapi selfie-nya bukan wajah, melainkan yang bawah gitu ya. Oke. Oke, jadi itu aja guys ya yang mungkin bisa aku bahas dari pembahasan kali ini. Oke, jadi begitu aja guys ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Makasih banget malah ini buat kalian yang udah ngasih info. Kalau misalkan kalian mau ngasih info, boleh komen di kolom komentar, DM Instagram @uungkomedi28, tuh kan @uungkomedi28, nah itu. Terus kalian jangan lupa juga follow TikTok aku yang kena banget kemarin, namanya yang baru ya, uungkomedi1. Banyak yang nggak percaya katanya itu akun fake, enggak, itu beneran ya. Nah, terus kalian juga boleh masuk di grup Telegram atau grup WhatsApp, linknya ada di deskripsi. Oke, jadi gitu aja guys ya. Terima kasih sudah nonton. Saya fokus, salam, kita enjoy.